Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Ujian praktek dasar-dasar bakteriologi akan menjelaskan mengenai pengecatan flagel. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Rofia Tunisa, dengan nomor induk mahasiswa 016. Nama saya Salsadela dengan nomor NIM 033. nama saya Mikaelis Eka Sukmaning Tias dengan NIM 046. Saya Fikri Rahmatullah dengan NIM P13374343210057. Saya Nairus Silza Arita Putri dengan NIM P133743210058. Saya Aulia Alfinur Fitra Fahresi dengan NIM 061. Ada 3 konten yang akan kami jelaskan pada video kali ini. Yang pertama, pewarnaan flagel metode Leifson. Yang kedua, pewarnaan flagel metode Gray. Yang ketiga yaitu pewarnaan flagel metode tetes gantung. Masuk ke pewarnaan flagel yang pertama, yaitu pewarnaan flagel metode Leifson. Bagian pendahuluan. Bakteri memiliki 2 jenis organ penggerak, yaitu pili dan flagella. Pada hal ini, flagella adalah rambut tipis seperti struktur yang terdiri dari protein yang disebut sebagai flagellin. Dikarenakan bentuk flagella yang sangat tipis, flagella sangat susah untuk diamati pada mikroskop. Pada pewarnaan flagella, larutan kristal violet bertindak sebagai pewarna utama, sedangkan asam tanik dan aluminium kalium sulfat bertindak sebagai mordan. Lalu, kristal violet akan membentuk endapan di sekitar flagel, sehingga meningkatkan ukuran nyata flagel. Berikut pembahasannya. Selanjutnya, ada metode pengecatan. Metode pengecatan yang digunakan yaitu metode Leifson dengan menggunakan formalin untuk membunuh atau fiksasi terhadap bakteri agar tidak berbahaya dan diwarnai dengan menggunakan pewarna fusin. Dan untuk tujuannya adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya flagella dan letak flagella pada bakteri, serta dilakukan dengan metode pencelupan khusus. Lalu, prinsip yang digunakan pada pewarnaan flagella metode Leifson ini adalah untuk membuat organel dapat dilihat dengan cara melapisinya dengan mordan dan jumlah yang cukup. Kemudian, ada alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu alat. Yang digunakan adalah lampu spiritus, mikroskop, ose bulat, dan objek gelas. Lalu, bahan-bahannya untuk Leifson A, 0,5 gram fusin dan 50 ml alkohol 95% yang telah didiamkan semalam agar larut, biakan bakteri cair Proteus vulgaris dan Aembacter aerogenes, aqua desteril, cat karbol fusin, methylene blue, dan cat Leifson. Selanjutnya ada bahan untuk Leifson B yaitu 1,5 gram tannic acid, 0,75 gram sodium klorida, 100 ml aquades. Lalu, jika akan digunakan, Leifson A dan B dicampur. Sisanya boleh disimpan di dalam lemari es 4-5 derajat Celcius dalam 2 bulan. Kemudian ada larutan mordan yang berisi 50 ml kalium alum ditambah 2 ml asam tanat dan ditambah 2 ml HgCl2. Dan yang terakhir adalah bahan suspensi bakteri yang terdiri dari 0,5 mili NaCl, 0,8% biakan, jangan dikocok dan biarkan selama 15 menit. Untuk cara kerja dari pewarnaan flagel metode Leifson ini sendiri, yang pertama adalah mulai dengan uji motilitas bakteri dengan metode tetes gantung.
Ambil motil, lalu teteskan 1 tetes suspensi bakteri dengan pipet kopilet pada salah satu ujung objek gelas. Lalu, miringkan objek gelas sehingga cairan mengalir ke ujung yang lain. Yang kedua adalah keringkan di udara. Lalu, aliri preparat dengan larutan morden dan biarkan selama 2-10 menit. Setelah itu, cuci dengan air mengalir secara perlahan. Dan tetesi cat Levson dengan pipet tetes dan biarkan selama 10 menit. Lalu selanjutnya cuci dengan air secara perlahan dan tetesi dengan cat metilen blue dengan pipet tetes. Lalu cuci kembali dengan air secara perlahan dan keringkan preparat di udara. Selanjutnya tetesi minyak imersi pada preparat dan amati preparat menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 kali. Bagian yang terakhir adalah bagian hasil. Setelah pengamatan di bawah mikroskop, kita dapat mengamati bahwa flagela tampak berwarna merah dan sel bakteri tampak berwarna biru, seperti contoh bakteri Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, dan bakteri Salmonella typhosa. Selanjutnya, pengecetan flagel metode Gray. Pengecetan flagel metode Gray merupakan metode pengecetan untuk mengetahui adanya flagel pada bakteri. Flagel mampu mengikat zat warna karena penggunaan mordant dan berwarna merah ungu apabila dilakukan pengecetan metode Gray. Selanjutnya, pengecetan flagel metode Gray. Pengecetan flagel ada 2 metode, yaitu metode Gray dan metode Levson. Pada kali ini menggunakan metode Gray, karena metode ini digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan mengena, walaupun dalam metode ini tidak dilakukan pencelupan khusus. Prinsipnya yaitu flagel mampu mengikat zat warna karena penggunaan mordant dan berwarna merah ungu lebih mudah, dan sel vegetatif akan berwarna merah ungu apabila dilakukan pengecetan flagel metode Gray. Selanjutnya yaitu tujuan pengecetan flagel, yaitu untuk mengetahui flagel dalam bakteri dan letaknya. Alat yang digunakan dalam pengecetan flagel metode Gray yaitu objek gelas, pipet tetes, lampu Bunsen, mikroskop, tisu, kertas lensa, rak tabung, dan osel lurus. Selanjutnya, bahan yang digunakan dalam pengecetan flagel metode Gray yaitu larutan mordant, karbofluksin atau ZNA, minyak imersi, dan kultur bakteri. Cara kerja. Yang pertama, lakukan uji motil terlebih dahulu. Jadi, siapkan media SIM, lalu lakukan inokulasi lose biakan bakteri secara tusukan pada media SIM secara aseptis. Lalu, inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya, pada bagian interpretasi hasil. Apabila positif, maka terjadi pertumbuhan menyebar pada sekitar tusukan. Apabila negatif, maka tidak terjadi pertumbuhan menyebar pada sekitar tusukan. Kerja selanjutnya yaitu pembuatan preparat. Yang pertama, siapkan objek gelas yang bersih, kering, dan bebas lemak. 2. Labelisasi. Yang ketiga, tetesi 1 tetes sampel bakteri di tepi objek gelas menggunakan pipet tetes steril secara aseptis. Yang keempat, objek gelas dimiringkan sehingga tetesan mengalir ke ujung yang lain. Yang kelima, keringkan dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 10 menit. Cara kerja selanjutnya yaitu pengecatan. Yang pertama, siapkan preparat yang sudah jadi dan taruh di jembatan pengecatan. Yang kedua, genangi preparat dengan larutan mordant selama 10 menit. Yang ketiga, buang sisa cat, cuci dengan air mengalir. Yang keempat, genangi dengan ZNA selama 5 menit. Yang kelima, buang sisa cat, cuci dengan air mengalir, kering anginkan. Yang keenam, periksa di bawah mikroskop dengan perbesaran 1000 kali dengan penambahan emersi oil. Hasil pengecatan dan contoh. Yang pertama yaitu atrik, bakteri tidak berflagel, contoh bakteri kokus. Yang kedua, monotrik, mempunyai 1 flagel, salah satu ujungnya, contoh Vibria cholera. Yang ketiga, lipotrik, mempunyai lebih dari 1 flagel pada salah satu ujungnya, contoh
Rhodospirillum rubrum. Lalu Pseudomonas aeruginosa. Yang keempat, Amphitrite, mempunyai satu atau lebih flagel pada kedua ujungnya. Contoh Spirillum sativum. Yang kelima yaitu Peritrite, mempunyai flagel pada seluruh permukaan tubuh. Contoh Salmonella typhosa. Lalu ada Escherichia coli, dan yang terakhir yaitu Proteus vulgaris. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar di samping, ada contoh dari hasil pengecatan yaitu atrik, monotrik, lipotrik, ampitrik, dan peritrik. Metode pengecatan tetes gantung. Preparat tetes gantung atau preparat basah memungkinkan pemeriksaan organisme hidup yang tersuspensi dalam zat cair. Preparat basah diperoleh dengan menaruh setetes zat yang mengandung organisme pada kaca objek atau objek glass dan menutupnya dengan kaca yang sangat tipis yang dinamakan dengan kaca tutup atau cover glass. Untuk mengurangi laju penguapan dan meniadakan aliran udara, tetesan itu biasanya dilingkari dengan vaselin, sehingga antara objek glass cekung dan cover glass tertutup rapat. Tujuan dan prinsip pemeriksaan. Pertama, terdapat tujuan yaitu untuk mengetahui pergerakan dari bakteri dan memahami bentuk dari bakteri tersebut. Selanjutnya, terdapat prinsip pemeriksaan, yaitu sampel diteteskan pada objek glass dan dilihat pada mikroskop. Alat dan bahan. Untuk alat sendiri terdapat yaitu OC, Bunsen, objek glass, deck glass, dan mikroskop. Dengan bahan-bahan yaitu air rendaman jerami dan vaselin. Cara kerja yang pertama, sediakan objek gelas yang bersih dan bebas lemak. Yang kedua, ose disteril dengan memijarkan menggunakan api Bunsen. Tunggu sampai sekiranya tidak terlalu panas. Ketiga, ambil sampel atau kultur dengan menggunakan ose yang sudah steril. 4. Letakkan sampel di tengah-tengah gelas yang bersih dan bebas lemak. Yang kelima, ose disterilkan kembali. Yang keenam, ambil objek gelas cekung yang bersih, olesi tepi cekungan dengan vaselin. Yang ketujuh, tutupkan objek gelas cekung pada deck glass yang sudah ada tetesannya sampel atau kultur bakteri cair, sehingga tetesan terletak di tengah-tengah cekungan. Yang kedelapan, objek gelas sedikit ditekan, kemudian dibalik dengan cepat, sehingga deck glass berada di atas, serta tetesan benar-benar menggantung pada deck glass di dalam cekungan. Yang kesembilan, sediaan siap untuk diamati menggunakan mikroskop pembesaran 40 kali. Yang terakhir, setelah selesai, letakkan sediaan ke dalam cairan desinfektan. Hasil pengamatan. Amati pergerakan flagel mikroskopis. Bentuk bakteri, kokus atau bulat, warna bakteri tidak ada, pergerakan, gerak aktif menggelinding, cepat atau lambat, dengan perbesaran 10 kali dan 40 kali. Bakteri berbentuk kokus dengan pergerakan meluncur secara aktif cepat atau lambat, yang menandakan bakteri tersebut ke dalam mikroba motil karena memiliki flagela. Akan tetapi, pada pengamatan ini tidak memiliki warna, sehingga dalam mengamati bakteri harus dilihat dengan seksama. Adapun preparat tetesan gantung harus diamati saat sampel dalam posisi menggantung, karena apabila telah jatuh, maka akan sulit untuk mengamati pergerakannya. Berikut contoh bakteri yang dapat diamati dengan uji pemeriksaan mikroskopis flagel metode tetes gantung. Yang pertama ada Bacillus subtilis, yang kedua ada Pseudomonas fluorescens, yang ketiga ada Actinobacillus sp. Sekian penjelasan dari kami mengenai pengecetan flagela. Mohon maaf bila ada salah kata maupun pengucapan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.